I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Di masa demokrasi liberal, Indonesia menghadapi berbagai masalah di bidang ekonomi. Yang pertama, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. 2. Politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda. 3. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keempat, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat. Yang kelima, defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. 6. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. 7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar. Untuk mengatasi berbagai kendala ekonomi di masa demokrasi liberal, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, gunting Syafruddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi 2 bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai-nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi sejumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Soemitrodjojo Handiksono, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsi oleh R. Iskai Joko Hardisurjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini diberi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Persetujuan Finansial Ekonomi (FINEK). Bahrudin Harapan dikirim seorang delegasi ke Jenewa, siswa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang pada FINEK adalah
Hasil KBM dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya pemerintahan Belanda tidak mau mendatangi sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Bahrudin Harapan melakukan pembubaran Uni Indonesia, dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno mendatangani pembatalan KBM. Gerakan Asad yang digagas oleh Mr. Asad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan pembuatan lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Rancangan pembangunan 5 tahun RPLT. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek. Kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancangan Negara pada bulan Mei 1956. Biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Realisasi Rencana Strategi. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas, terjadi ketegangan politik, timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. Nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia. Pengembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Tugas dan manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, diantaranya Bank Dagang Negara.